kita tidak siap, kita akan berikan yang terbaik untuk puji-pujian kita. Walaupun doa kita belum dijawab, walaupun Tuhan belum menolong, pasti pertolongan Tuhan indah kepada yang benar. Amin. Amin. Dengan 10 hati segenap hati, haleluya. Kami sambut hari Rabu Tuhan pagi hari ini kita tahu Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah, layak kami puja, layak kami puji. Terima Tuhan pengampunan pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya Yesus.
pujian kami naikkan, kami memenangi Tuhan, Engkau bersorak-sorai buat Engkau. Hadirat Engkau nyatakan di tempat ini, kuasa mujizatmu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan mata. Amin. Kita senyum yang manis telah kita. Amin. Masih tetap berdiri, ada amin. Datang lagi. Tuhannya yang indah. Bahkan Tuhan memberikan pada kita juga semua indah tepat pada waktunya. Kita mau nyanyi ya buat Tuhan. Bebaskan kamu untuk memuji nari buat Tuhan.
Tuhan mengalir di setiap hati kami. Amin. Masih satu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan kita kasih Tuhan dalam satu minggu ini bersiaplah ya. Kesaksian itu menguatkan kita semua, bukan kesaksian itu Pak Amanda. Firman Tuhan mengatakan bersaksi. Ikut ini. I
Amin. Puji nama Tuhan, kami persilakan. Shalom. Kita mau bercerita sedikit tentang Tuhan. Betul sekali, ujian penyembahan tadi berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menguatkan. Dari Kiret 3 kali, terus Cesar anak kami, terus dilanjut lagi operasi kecil di dubur, terus jahitan tangan dua lapis, 2 bagian dalam dan 2 bagian luar. Yang terakhir kemarin operasi benjolan di leher di saya. Jadi males kalau ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit itu saya itu rasanya pedih, perut saya itu nggak enak, pokoknya campur aduk. Tapi karena apa ya? Karena keharusan saya harus ke rumah sakit. Kemarin itu saya harus mengalami operasi di benjolan di leher. Waktu awal itu saya tanya dulu istri saya tanya perlu dioperasi apa enggak. Katanya dia juga harus malas sudah megah. Saya tanyakan ke dokter, gimana tuh kalau misalnya ada dioperasi, dampaknya bagaimana? Dokternya itu bilang, ya kalau ada dioperasi ya enggak hilang, terus bahayanya nanti dia bisa lebih besar dari yang sekarang. Dan akhirnya ya terpaksa dioperasi hari Rabu masuk ke jam 11 kurang lebih, masuk ke ruang operasi. Keluar itu jam 1:30 kalau nggak salah. Saya cuma di luar ya pada umumnya pada bulan. Kalau pada bulan supaya Tuhan menolong, Tuhan melancarkan, Tuhan memberkati setiap dokter yang mengambil bagian alat-alatnya, Tuhan campur tangan. Ya saya mengucap syukur jam 1:30 itu keluar sudah selesai. Istri saya sudah bangun tidur dan bangun saja dibawa ke ruang perawatan. Nah di ruang perawatan saya itu mau ngasih minum istri saya, malah saya yang keluyuran. Mau ngasih air itu tangan saya itu gemeter kayak kesemutan sama keringat dingin itu. Saya pusing gitu. Saya terus dulu dipusing, diam lama ya berapa menit. Bangun lagi mau ngasih minum itu sudah sama kayak tadi. Gemetaran terus kayak kesemutan kecil itu, keringat dingin. Akhirnya saya tidur. Saya nggak kuat lagi. Saya tiduran karena itu sampai pada saya itu biar keenakan gitu. Dan nggak tahu kemarin minum sendiri apa bukan. Saya rasa itu kayak itu rasa sakit. Saya merasakan rasa sakit itu. Cuma dalam nama Yesus saja, dalam nama Yesus sempat kepikiran saya apa ini kayak angin duduk kayak itu ya, kepikiran gitu. Takut juga karena
sendiri nungguin orang sakit, saya juga malah yang sakit. Bikin sendiri. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, cuma dalam nama Yesus, saya tiduran itu, tapi itu sudah keenakan, sudah lumayan, dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, pasti Tuhan campur tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan setiap solusi, setiap masalah setiap kami menghadapi itu pasti Tuhan ada. Saya sangat bersyukur. Mungkin bisa saja dari saya. Dan terima kasih. Ya, kepada Maria, haleluya. Luar biasa ya. Pak, itu pakai tangan sehat terus selamanya. Terima kasih, nanti jamaah sakit kalian. Terima kasih ya, kejadiannya luar biasa. Sampai saya dari sana. Ini pokoknya di rumah saya sudah nangis jering-jering gitu kok. Nama Tuhan, saya akan memanggilkan adik-adik kita yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, mari kita tampilkan yang terbaik buat Tuhan. Inilah adik-adik yang cantik kita, yang ganteng-ganteng. PRMB.
Terima kasih adik-adik cantik datang-datang lebih semangat lagi. Ada amin. Selamat Tuhan di bawah waktunya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita amati diri persembahan kita. Akan berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Kuduskan sucikan persembahan ini Tuhan. Kau berikan tangan yang memberikan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kau memberikan berlipat juga dari ganda semua kemuliaan nama-Mu di tempat ini dijadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Yayu Tuhan yang menyampaikan sekali lebih kami pakai hidupnya secara luar biasa. Kami mau dengan karena firman Tuhan ini menjadi jawaban kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Amin. Persilakan Ibu Evelyn. Kita bagi kelas dulu. Mari anak-anak. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anak-anakmu yang setia, anak-anakmu yang dari kecil mereka boleh dipersembahkan kepada Tuhan dan menjadi anak-anak kesukaan, anak-anak kesayangan di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kelas mereka. Hamba-Mu memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, masuklah dalam kelas-Mu dengan penuh sukacita, bertumbuhlah dalam kasih anugerah, bertumbuhlah dalam segala pengetahuan yang dari Tuhan, dan kau hidup dalam segala kebaikan Tuhan seumur hidupmu. Masa depan indah engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Guru yang mengajar, hikmat dan anugerah Tuhan melimpah atasmu. Engkau dipenuhi dengan karunia, engkau diberikan hikmat kesabaran, sehingga engkau mampu membawa anak-anak ini di dalam hormat takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat masuk kelas, Tuhan memberkati. Mari Bu Yayu. Shalom. Shalom. Banyak Bapak Ibu luar biasa. Saya juga mengalami Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Walaupun hari-hari ini ya masalah itu datang bertubi-tubi, tapi anak-anak Tuhan tetap berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Kami punya ini perkumpulan yang namanya camp di rumah kami di tiap Kamis pertama dan ketiga. Salah satunya itu Bucin. Ini suruh bersaksi angel banget. Saya mau menceritakan ya, kita itu ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kalau pagi ketemu jalan-jalan di komplek. Salah satunya Bu Kristi ini saya, Bu Kristi, sebelah saya Bu Milka, ada Bu Wiwi, ada Nene. Nah, kami berlima berarti ya. Kadang ada lagi satu, tiba-tiba ada lagi satu namanya Bu Hima. Nah, Bu Hima ini belum kenal Tuhan, tapi dia cerita kalau saya dulu kecilannya ikut gereja. Karena emaknya, neneknya itu udah ada temennya nyiapin untuk sembayangan. Dia terus bilang, terus aku tak bantu mak ini ikut ngatur sembayangan. Terus ini udah salah satunya luar biasa. Kemarin dia cerita banyak. Saya percaya kalau di tempat kami itu, yang kami itu nantinya akan banyak jiwa-jiwa dimenang. Amin. Kelihatan baru satu ya, baru satu. Dia sudah mau ikut camp. Salah satunya Bu Kristi ini, wah ini Bu Hima ini terus nemplek terus kayak perangko sama Bu Kristi ya. Dia cerita banyak sama Bu Kristi. Terus nanti Bu Kristi ceritanya ke kita ya kan? Karena mungkin dianggap kita ini masih
2 tahun ya Bu Christine. Nah, cuma 2 tahun. Tapi ini ibu ini tadi usianya sudah 82. Wah, saya juga kaget, tak pikir baru 70-an. Ternyata 82. Nah, itu kemarin datang ke rumah itu kok Fani tiba-tiba ngomong, "Mami, itu belum dalam Tuhan." "Belum, kamu kok tahu?" Saya enggak cerita apa-apa loh sama Fani ya. Terus Fani bilang, "Ada yang ikutin." Nah gitu, lah kamu dan itu ada yang ngikutin. Saya bilang itulah, apa cewek apa cowok? Saya bilang gitu. Dia bilang cowok. Nanti mami lihat aja dia gimana. Terus saya doakan, saya bawa dalam doa ya. Kalau Bu Hima kotak jiwanya Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin orang yang ngikutin ini yang sering itu dipersembahkan itu dia. Saya terus ngajari sama Bu Hima, boleh saja mempersiapkan itu makanan, buah, ya kan, sesajen ya gitu. Tapi jangan ikut-ikut sembahyang. Nah ikut sembahyang di depan situ ya sebutan Tuhan Yesus, saya bilang gitu, ya kan? Karena satu-satunya juru selamat itu adalah Yesus. Saya yakin. Terus dia bilang, ya, yuk aku juga percaya. Dia makannya itu apa? Tempe mentah. Saya ikut-ikutan makan tempe mentah. Katanya kalau digoreng kurang sehat, direbus juga itu enggak boleh, ya kan? Nyoba makan tempe mentah. Waduh, enggak enak, enggak ikut-ikutan ya Ibu. Terus dia tiba-tiba, "Gimana? Ya sudah nyoba?" "Sudah," saya bilang gitu. Wah, auranya sekarang sudah kelihatan kan? Dia tidak diikuti dia kan? Bu Christine, auranya seperti lambu katanya. Nah, saya belajar dari Bu Christine ini apa? Soal keberanian. Pagi hari ini ayo kita belajar hal keberanian dan kesetiaan. Kita melihat contoh-contoh di Alkitab ya. Itu siapa itu? Yosua. Nah, Yosua itu dipakai untuk melihat negeri yang akan diduduki bangsa Israel itu bagaimana. Yosua dan Kaleb itu bilang, "Wah, makmur, subur," ya kan? Tapi yang 10 pengintai ini tadi bilang, "Itu loh banyak raksasanya, raksasa kita takut loh, raksasa tok isi teh." Ya kan? Nah iya toh, lawan buah anggurnya itu besarnya gede-gede, ya kan ibu pisang ada, wah luar biasa. Mungkin satu aja kita bisa bagi-bagi berlima pisangnya di negeri situ, karena yang makan aja raksasa. Tapi dia bilang, penuh madu dan susu, luar biasa sekali. Itu penglihatan Yosua seperti itu. Ayo kita belajar. Tadi Pak Yohanes juga kesaksian, saya ketawa, dia malah ketakutan ya kan. Itu mama saya tuh dulu ya gitu. Ngantar saya mau ngelahirkan anak saya yang pertama itu, wah katanya malah mules, udah karuan, malah ke belakang bolak-balik. Begitu ya toh, ngantar kok malah bolak-balik ke kamar mandi, stres dulu dia. Padahal yang masaknya mules itu saya, malah mama saya dulu yang stres. Nah, habis itu Pak Yohanes juga merasakan yang namanya si garing nyowo itu tadi, dia juga merasakan sakitnya istri seperti apa. Nanti saya juga mau kesaksian soal Pak Hongki. Nah, kita masuk dalam firman dulu. Nah, kita belajar dari Yosua, luar biasa keberaniannya. Kemudian siapa? Daud. Wah, dengan ketapel aja dia bisa mengalahkan Goliat. Ya kan, kena keningnya. Walaupun seluruh tubuh ini dikasih pengaman, ya kan, dikasih pengaman. Sama ya, pedang nggak bisa masuk. Wah, kalau orang luar sana bilang tameng, ya tameng. Gitu. Tapi kita anak Tuhan, tamengnya siapa? Tuhan Yesus. Gudang saya itu dulu pernah ke sana ngeliat, wah setannya akeh, ya. Terus tanya, "Iki kok wani-wani menapa gitu gudangnya gini? Ini tamengnya apa ini? Mesti suhunya Pak Hongki ini lebih kuat." Ya suhu Tuhan Yesus, saya bilang gitu, ya kan? Tuhan
Yesus lebih dahsyat, lebih kuat dari apapun. Saya tidak takut dengan setan. Setan apa itu demit rambutnya setan? Orang doyan, ya kan? Malah setannya itu takut kalau lihat saya. Lagi harus ngumpul dengan setan. Enggak. Saya itu dulu memang galaknya luar biasa. Orang nek ngomong lu galaknya kayak setan, gitu kan ya. Tapi saya puji Tuhan sudah diubahkan Tuhan. Wajah saya sudah tidak medeni lah. Ya, kita sekarang ini mau belajar bukan soal daun, tapi ada satu keberanian yang terjadi pada seseorang. Bukan Yusuf. Siapa yo? Daniel. Daniel ini juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia hidup zaman di Raja Persia itu 4 raja, Nebukadnezar, kemudian Belshazzar, kemudian Raja Darius, kemudian siapa lagi? Kores kalau nggak salah, Kores yang terakhir. Wah ini Daniel ini hidup di 4 raja itu luar biasa ya. Kalau kita ini hidup baru zamannya siapa ya? Pak Atok, siapa yang sudah ngalamin Pak Atok? Saya sudah. Kemudian barangkali Pak Atok siapa ya? Saya lupa. Oh Pak Habibie. Terus siapa lagi? Wah berarti kita ya sudah hidup banyak. Oh Gus Dur, Bu Mega, terus Pak SBY, Pak Jokowi, terus Pak Prabowo. Menang loh kita ini luar biasa ya berarti ya. Kuat benar. Nah ini keberanian dari Daniel ini menunjukkan bahwa hidup anak-anak Tuhan di tempat masalah di tempat badai sekalipun tidak akan goyah. Tadi lagunya apa? Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ya kan? Kalau gunungnya sampai pindah itu takut tidak Bapak Ibu? Takut. Saya mungkin ya takut ya kan, ngalami seperti itu saya takut. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat itu juga akan terjadi. Karena kita anak-anak Tuhan, ayo kita belajar memindahkan gunung itu masalah kita. Memindahkan guncangan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Saya juga mengalami guncangan yang luar biasa ya. Kapanan itu Pak Oki sakit, tidur terus. Waduh, iki piye nak tidur terus gitu. Saya ngeliatin dikit-dikit habis makan tidur, duduk tidur, terus nanti nggak enak tiduran rebahan. Terus tak tanyai, sing mbok rasake sakit itu apa? Sesek katanya gitu. Loh, lah nek sesek itu ya udah dokter. Saya bilang gitu kan. Lah nek saya kamu enggak ngomong ya, aku enggak tahu kamu sakitnya apa. Aku ya bukan dokter kok. Wah, habis itu ayo ke dokter. Dipikir jantung, karena sesek. Dulu kalau sesek itu jantungnya kumat, ya kan? Dokter jantung, terus dokter jantung bilang, enggak apa-apa Pak, ini apa di titik apa bu? EKG ya itu juga bagus. Tidak apa-apa Pak, tak kasih obat ini. Jadi ya orang-orang ya Pak Oki. Kok kamu itu luar dokter kok ya nyelerang, saya bilang itu. Terus minum obat. Nah, ayo olahraga Pak. Itu dokternya bilang gitu. Oh, olahraganya apa Pak? Duduk Bu. Saya bilang gitu. Loh ya jangan duduk aja. Paling bagus itu renang, bilang gitu. Kita sudah tua itu paling bagus renang. Nanti kalau bapak nggak bisa renang, ya jalan aja di air, bilang gitu. Jalan di air. Nah, terus saya bilang sama Pak Oki, nek jalan di air, nek kolam renang itu mahal. Ayo gudangnya itu kan ada bak, tak kasih HP air, kamu jalan di situ. Malah ngesul loh. Aduh, terus saya bilang, terus kamu, saya bilang gitu. Saya kan tiap pagi jalan-jalan sama Bu Kristi. Itu belum. Terus habis itu temennya Fani itu tiba-tiba bilang gini, ini ada pengobatan di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu buy one get one. Seneng ya Bapak Ibu kalau dapat buy one get one ya kan?
Murah, katanya 3 juta itu sudah seluruhnya untuk 2 orang sudah nginep semalam dikasih hotel. Wah, berangkat toh ya, kami ya bilang gitu. Berangkat toh. Lah, mangkat karo sapa? Ya karo Fani loh. Lah nek aku bocah mangkat aku ora iso bahasa Inggris berlepotan, apalagi Mandarin. Wah, wis kok ae wong puyot. Ora tekan. Bahasanya gitu kan ya. Kemudian ya wes, nah nanti si periksa satu, ya kamu tahu kan? Saya bilang gitu. Oh ya, kan itu harus sepasang. Terus akhirnya Pak Oki berangkat. Dipikir Fani, paling sehari, terus tak tambahin 2 hari lagi buat jalan-jalan. Mikirnya gitu. Gen papi ini seneng ya kan? Daripada di rumah terus akhirnya begitu sudah berangkat. Wah, hasilnya Pak Oki luar biasa. Ya, luar biasa saya katakan. Fani habis diperiksa itu langsung mesti ngasih kabar. Mami, papi ini loh, nih. Banyak tintan. Saya minta. Enggak banyak lagi mulut. Sangat banyak. Dokternya aja sampai geleng-geleng kepala. Ginjalnya tinggal 21%. Itu nek 15% bapak sudah cuci darah. Wah, Fani langsung magrek gitu. Nah, nek cuci darah itu sekali cuci darah berapa? Tapi Tuhan itu masih baik loh sama papi. Lihat waktu pertama dulu papi, oh jantung sakit, konangan, dan masuk ICU 21 hari papi di rumah sakit. Kemudian konangan lagi, papi masuk ke di sini dokter sini itu gulanya rendah tinggal 60. Dulu ingat kan ya waktu Oki masuk rumah sakit itu, nah itu Tuhan beri apa tanda-tanda. Terus ini papi tidur terus. Siapa yang enggak susah toping lihat papi seperti itu? Ini ditolong lagi sama Tuhan. Hasilnya seperti ini. Sekarang papi jalan satu-satunya gimana? Sama Tuhan. Mau tetap belok atau kembali? Fani itu kalau ngasih wah kata-kata itu enak ya, terus kalau aku bojo ini enggak berani. Tapi, kalau ngerti ngerti oh gitu gimana? Sing lara ki aku, sing ngrasake aku. Nah, ini jenenge bojo kayak Pak Yohanes tadi juga merasakan sampai ngewel dia, sampai semutan dia. Nah, saya tuh sampai wah doanya enggak kurang-kurang sama Tuhan. Lah Tuhan mungkin ya ketawa. Lah ini yang doa terus ya apa? Lah bojomu ora gelem berobat. Lah kan seperti itu loh. Kita kadang anak Tuhan itu salah dalam mengambil tindakan. Nah makanya pagi ini ayo kita berani. Pada akhirnya Pak Oki tobat. Dia bilang, aku sekarang ke dokter. Ternyata obat yang dari Indonesia itu loh yang bikin sakit dia. Terlalu keras. Itu yang bikin ginjalnya dia diinsulin. Terus-terusan harusnya dokter Malaysia sana bilang, ini harusnya sudah dihentikan obat ini. Kenapa Bapak masih pakai terus? Apakah Bapak terus gunakan itu? Nah iya Bapak, enggak. Itu kalau gula saya naik tinggi, saya suntik, langsung jelek turun. Nah itu enggak bagus. Obat yang bisa menurunkan sedikit demi sedikit itu yang bagus. Kalau langsung jelek gitu, itu enggak benar. Bapak ngecek terus tiap hari, ya nak Bapak nuansanya tinggi, terus habis itu turun. Nanti Bapak makan lagi, lebih banyak lagi. Tidak bisa, harus dijaga pola makan juga. Wah sekarang tekan sekali saya. Masakin sayuran yang warna-warni itu tidak boleh. Hijau tidak boleh, yang wortel juga tidak boleh. Lagi harusnya makan apa? Saya sebagai istri itu mumet loh. Tak masakin ini apa? Cewek. Asli saya yang bosan. Cewek kok digodok. Gitu. Garam aja tuh dikit tak kasih garam Himalaya, ya kan? Karena garam itu kan takut. Kadarnya bagaimana
nggak tahu. Gula sama sekali nggak boleh. Wes mau nggak mau rasanya ini ya. Fani ngicipi kok yo enak tau mami. Dimasak dengan cinta, saya bilang gitu. Ya kan? Saya bilang gitu. Pak Udi tak tanyain yo enak-enak aja tuh, bilang gitu. Ya. Terus miswa, wes pokoknya yang kuat-kuat gitu. Tak masak kayak gitu setiap hari. Lama-lama juga bosan. Tapi sekarang wajahnya sudah mulai segar. Tiap pagi tak jalan-jalan. Ketemulah sama Bu Kristin sama yang lainnya ibu-ibu itu. Ada tetangga itu bilang, wah Pak Hongki saya kira di Janoko. Iya kan? Hari iri cewek-cewek cantik banyak loh. Yang suka godain Bu Kristin ini. Wah Pak Hongki sehat. Ada jalannya pelan banget. Saya tuh jalan sama Pak Hongki ya karena mendampingi ya. Mau nggak mau ya misalnya kaya apa ya saya sok-sok mandek. Ini kan mandeknya lu mandek makanya. Pikir saya jalan dulu, nanti tak malah main mandek. Saya tidak lucu loh. Saya tidak mandek. Saya kesel. Ini sakit lagi. Ternyata paru-parunya itu tidak hanya kemasukan air, tapi udah banjir air. Itu karena apa dok? Anak saya tanya. Itu karena mungkin papa dulu pernah kena COVID ya, gitu. Oh pernah. Nah ini pengobatannya tidak tuntas, gitu. Karena komorbid ada jantung dan diabetes. Jadi ya itu tadi. Terus satu lagi yang terakhir, pankreasnya itu ada luka. Nah ini dokternya udah ngeden gini. Ini antara tumor atau kanker, bilang gitu. Waduh saya doa terus hasilnya itu besok keluar loh Tuhan. Jangan sampai itu kanker Tuhan. Kalau itu pankreasnya ada kankernya itu harus bagaimana? Saya doa terus. Ya, terus habis itu apa? Dokternya bilang besoknya dia bilang ini cuma luka. Wah puji Tuhan. Wah Tuhan kau dahsyat luar biasa, saya bilang gitu. Saya senang. Mami cuma luka doang, tapi tidak berani ngasih obat karena nanti